Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Selamat malam. Malam Pak. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita tentang sistem operasi. Ya. Malam ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan mengangkat topik sistem operasi jaringan. Nah, bagaimana kita ketahui terdapat berbagai macam sistem operasi, ya. Apakah sistem operasi untuk stand-alone komputer, ya, sistem operasi untuk mobile, dan juga terdapat sistem operasi untuk jaringan. Nah, apa sih guna dan fungsi sistem operasi jaringan ini? Kita akan coba lihat satu-satu slide-nya, ya. Pada sistem operasi jaringan, ya, terdapat berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat komputer lainnya ke sebuah jaringan. Ya. Nah, jadi perangkat itu bisa saja antara komputer dengan komputer dan juga bisa dengan perangkat jaringan lainnya. Apakah itu router, ya, hub, printer, dan lain sebagainya. Fungsi lain dari sistem operasi jaringan ini adalah untuk melakukan pengelolaan sumber daya jaringan. Nah, jadi di mana jaringan itu memiliki berbagai sumber daya, ya, apakah itu sumber daya untuk komputasi, ya, untuk penghitungan, sumber daya untuk melakukan berbagi file, dan juga sumber daya untuk misalnya melakukan sharing, ya, sharing device. Misalnya kita akan melakukan pengeditan, ya, pencetakan atau burning sebuah CD ataupun DVD melalui sebuah jaringan. Nah, jika di dalam sebuah organisasi atau kantor yang terdiri dari lebih dari satu lantai, nah ini akan sangat membantu sekali, ya. Nah, misalnya sebuah perusahaan itu mengambil kebijakan seluruh resources atau sumber daya jaringan itu diletakkan di lantai yang paling atas, ya. Misalnya di lantai 10. Nah, apakah di atas itu ada plotter, ya, ada DVD atau CD burning, dan lain sebagainya, ya. Nah, tentunya untuk mencetak sebuah dokumen, di seorang user tidak perlu harus datang ke lantai 4, ya, atau ke lantai 10 di mana sumber daya jaringan tersebut diletakkan. Nah, mereka cukup melakukannya di tempat atau di terminal mereka masing-masing. Nah, fungsi lain dari sistem operasi jaringan adalah menyediakan layanan, ya. Nah, jadi layanan di dalam sebuah jaringan itu dioperasikan oleh sebuah sistem operasi. Menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Nah, tentunya keamanan bagi masing-masing user yang terhubung di dalam sebuah jaringan itu perlu dilakukan, ya, demi keamanan dan keberlangsungan fungsi-fungsi serta layanan yang ada di dalam sebuah jaringan. Sistem operasi jaringan pada umumnya dapat membantu menghubungkan berbagai perangkat untuk dapat saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi fungsinya juga menghubungkan atau mengkoneksikan berbagai perangkat sehingga perangkat-perangkat tersebut bisa dimaksimalkan dan terkoneksi antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Berdasarkan penggunaannya, maka sistem operasi jaringan dibagi menjadi dua jenis. Ada yang dalam bentuk peer-to-peer atau biasanya disingkat dengan P2P, ya,
Nah, angka 2-nya itu biasanya orang menyebutnya TO ya. Jadi peer to peer, dan juga ada dalam bentuk client server. Kita coba bahas satu-satu ya. Nah, perangkat peer to peer dan client server. Di mana pada peer to peer ya, si pengguna atau user dapat mengakses berbagai sumber daya dan file tertentu pada komputer mereka dan dapat mengakses perangkat lain yang berada pada jaringan yang sudah terhubung. Nah, jadi di samping mereka dapat mengakses atau menggunakan resources atau sumber daya yang ada pada komputer mereka sendiri, nah, mereka juga akan dapat mengakses perangkat lain yang berada pada jaringan yang sudah terkoneksi. Yang kedua dalam bentuk client server. Di sini sistem operasi yang dapat memungkinkan sebuah fungsi jaringan dan juga aplikasi layanan pada satu atau lebih sebuah komputer server. Nah, di mana client server ini adalah satu sisi ada yang menyediakan layanan ya di sisi servernya, dan juga ada yang menggunakan layanan ya itu di sisi klien. Kita coba lihat apa sih keunggulan dari sistem operasi client server ini. Keunggulannya diantaranya adalah antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai ya, berbagi pakai, istilah kerennya sharing ya, dapat saling berbagi pakai fasilitas yang dimilikinya. Nah, apakah fasilitas itu berupa hard disk ya, drive, spek atau modem, printer dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah keunggulan lain, biaya operasional relatif lebih murah jika dibandingkan dengan tipe jaringan client server. Salah satunya karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Jadi tidak diperlukan sebuah komputer yang khusus bertindak sebagai server. Nah, di mana biasanya sebuah server itu dibuat ya atau dirancang dengan sistem high end biasanya ya. High end di sini di mana prosesornya prosesor yang tercepat ya. Yang kedua memorinya ya, memorinya sangat besar dan juga lain sebagainya, termasuk hard disknya sebagai server harus besar. Nah, namun di dalam client server ya itu tidak diperlukan ketentuan khusus dari sebuah komputer untuk menjadi sebuah server, di mana si komputer klien pun akan bisa bertindak sebagai sebuah komputer server. Selanjutnya adalah biaya operasional relatif lebih murah jika dibandingkan dengan tipe jaringan client server. Nah, salah satunya karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Di samping keunggulan, tentunya juga ada kelemahan atau kekurangan dari sistem client server ini, di mana untuk melakukan troubleshooting ya, atau mencari kesalahan di dalam sebuah jaringan itu relatif lebih sulit, karena pada jaringan tipe peer to peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada, sedangkan di jaringan client server komunikasi adalah antara server dengan workstation. Sama seperti komputer kita terhubung secara peer to peer ya, secara terhubung IP to IP. Nah, jika terjadi kesalahan atau troubleshooting, maka kita akan boleh dikatakan relatif lebih mudah untuk mencari kesalahan atau error yang ada
jika dibandingkan dengan komputer yang terhubung secara client server pada sebuah jaringan. Kelemahan lain dari client server ini adalah unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server sendiri, ya. Karena setiap komputer atau peer di samping harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan, juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Disebabkan karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer di dalam sebuah jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer. Jadi selain data tersebut ada di dalam sebuah jaringan, nah tentunya si masing-masing user atau masing-masing workstation itu juga perlu membuat backup dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita melihat sistem operasi, ya, yang bekerja pada sebuah sistem komputer. Nah, ini juga akan digunakan pada sistem operasi jaringan, ya. Sistem operasi komputer itu terdiri dari 32 bit dan 64 bit. Nah, tentunya sistem operasi 32 bit ini berbeda dengan 64 bit, ya. Nah, pertama adalah pada sistem operasi 32 bit, RAM maksimal yang bisa digunakan adalah sekitar 4 GB. Nah, ini untuk yang 32 bit. Sedangkan pada sistem operasi 64 bit mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM, ya. Nah, ini biasanya untuk komputer-komputer yang berbasis server, tentunya mereka akan menggunakan RAM yang cukup tinggi, ya. Selain itu, manajemen memori dari sistem 64 bit itu lebih baik, ya, jika dibandingkan dengan 32 bit. Nah, sehingga sistem operasi tersebut mampu menjalankan proses pada aplikasi lebih cepat, ya. Nah, jadi semakin besar RAM yang digunakan, ya, dan sistem operasi yang ada pada sistem tersebut, maka prosesnya akan lebih cepat. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan diantaranya ada yang disebut dengan OS2, ya. Ini adalah sebuah sistem operasi yang berbasis 32 bit, dibangun pertama kali oleh Microsoft dan IBM, dan selanjutnya sistem operasi ini dikelola oleh IBM. Sistem operasi ini mirip dengan Windows, namun fitur yang ada pada sistem operasi tersebut seperti fitur Linux dan Xenix. Sistem operasi ini diberhentikan penggunaannya pada akhir tahun 2006. Ya. Jadi pada tahun 2007 sistem operasi ini tidak lagi digunakan. IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Dulu pada sekitar tahun 2000-an, ya, komputer yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ternama itu adalah keluaran dari IBM, ya, termasuk komputer-komputer yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan finansial seperti perbankan. Selanjutnya jenis sistem operasi jaringan yang lain adalah Unix, ya. Nah, Unix ini termasuk ke dalam sebuah sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking. Unix dibuat sekitar awal tahun 70-an, ya, di Bell Laboratories. Namun Unix ini boleh dianggap tidak ramah pengguna, ya.
karena beberapa kerumitan ya di dalam penggunaan atau pengoperasiannya. Unix dapat menangani jumlah besar data sambil menyediakan layanan internet. Nah, ini kelebihan dari sistem operasi Unix ya. Merek dagang Unix sekarang dimiliki oleh Open Group ya. Nah, makanya akan ada turunannya ya, distribusinya seperti Red Hat ya, Fedora, SUSE dan lain sebagainya. Jenis sistem operasi jaringan lainnya adalah novel network ya. Nah, sebelumnya digunakan sebagai sistem operasi pada jaringan berbasis LAN ya. Nah, jadi pertama kali sistem operasi yang digunakan untuk jaringan yang berbasis LAN itu kebanyakan digunakan adalah novel network. Dibuat oleh Novell Inc. Nah, ini digunakan sekitar pertengahan tahun 90-an ya. Nah, ini pada saat saya kuliah S1 ini, nah saya pernah menggunakan sistem operasi Novell network ini ya. Konsep berbagi ruang penyimpanan dan printer. Nah, di sini sudah ada konsep untuk melakukan sharing ya. Sharing untuk storage ya, media penyimpanan, dan juga untuk percetakan ya, menggunakan printer yang terhubung secara jaringan LAN. Selanjutnya adalah Windows NT ya. Nah, NT ini adalah singkatan dari New Technology ya. Windows NT diproduksi oleh Microsoft dan merupakan kelanjutan dari rilis OS 2 tadi. Windows NT merupakan versi dan keluarga dari Windows NT ya. Nah, di sana ada beberapa versinya ya. Mulai dari Windows NT 351, Windows 2000 ya, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server, Windows Server 2003 dan Windows XP. Nah, jadi kalau adik-adik pada sekitar tahun 2000-an ya sudah menggunakan komputer, maka adik-adik sudah mungkin menggunakan sistem operasi ini. Nah, sistem operasi yang sangat terkenal ya, sangat ampuh dan sangat stabil yang terkenal ada pada versi Windows XP. Ya. Nah, Windows XP ini adalah Windows yang sangat stabil sekali, ya, sehingga hampir semua orang menggunakan Windows XP ini. Walaupun beberapa tahun yang lalu Windows XP ini sudah ditarik peredarannya oleh Microsoft, tapi masih saja ada orang-orang yang menggunakan sistem operasi Windows XP ini. Secara online, Windows XP ini tidak bisa lagi diupdate. Ya. Nah, kalau diupdate, malah si Windows-nya akan menyerang ya komputer tersebut, karena sistem operasi ini sudah out of production. Nah, namun biasanya orang-orang menggunakan Windows XP ini untuk melakukan kerja-kerja secara offline ya. Jadi tidak terhubung ke internet dan tidak melakukan updating patch, program dan lain sebagainya. Terdapat beberapa fungsi dari sistem operasi jaringan. Di antaranya adalah mengelola sumber daya jaringan, penyediaan layanan, menghubungkan banyak komputer dan perangkat lain pada jaringan, memantau status dan fungsi elemen jaringan, memberikan keamanan jaringan untuk pengguna, distribusi program dan pembaruan software, penggunaan fungsi server secara efisien, dan memberikan toleransi kesalahan. Nah,
kita akan coba bahas satu-satu fungsi dari sistem operasi jaringan ini. Yang pertama adalah mengelola sumber daya jaringan. Di sini dapat memungkinkan pengelolaan sumber daya dalam jaringan sehingga kedua perangkat dan sistem dapat digunakan bersama untuk mengoperasikan komputer klien. Jadi seluruh sumber daya yang ada di jaringan itu dapat dikelola, ya, dapat dilakukan berbagi pakai untuk sesama workstation yang ada di dalam sebuah jaringan. Fungsi selanjutnya adalah penyediaan layanan. Dapat memungkinkan penyediaan layanan kepada komputer klien. Layanan jaringan seperti DHCP, ya, DNS, FTP, NTP, dan sebagainya. Nah, ini layanan-layanan yang dapat digunakan atau yang disediakan pada sistem operasi jaringan. Menghubungkan banyak komputer dan perangkat lain pada jaringan. Menggunakan sistem operasi dapat mempermudah untuk terhubung dan mengelola beberapa komputer untuk mengontrol jaringan. Nah, jadi selain komputer-komputer yang ada pada jaringan itu terhubung, ya, maka komputer-komputer tersebut bisa dilakukan pengelolaan, ya, dan sekaligus untuk dilakukan pengontrolan jaringan. Memantau status dan fungsi elemen jaringan. Jadi fungsi sistem operasi jaringan itu, ya, dengan perangkat tersebut dapat dengan mudah untuk memantau dan mengetahui fungsi jaringan. Nah, terus fungsi dari sistem operasi jaringan lainnya adalah memberikan keamanan jaringan untuk pengguna. Dalam jaringan tentunya sangat rentan terhadap keadaan virus yang menyebar, ya. Karena ini dapat memastikan keamanan jaringan bagi banyak pengguna. Jadi ini sangat riskan sekali, ya, karena banyak user yang terkoneksi di dalam jaringan, ya. Kemungkinan user-user yang terhubung, ya, itu bisa memasukkan dan menyebarkan virus, ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Virus-virus tersebut bisa berasal dari flash disk, ya, bisa dari file-file yang telah di-download dari situs-situs yang kemungkinan terdapat, ya, program-program virus di dalamnya. Nah, jadi ini juga perlu dilakukan pengamanan, ya. Fungsi lainnya adalah distribusi program dan pembaharuan software. Dapat memudahkan kita untuk mendistribusikan aplikasi dan program pada komputer klien dan memperbaharui perangkat lunak pada klien. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang ada di sebuah workstation itu bisa dengan mudah didistribusikan, ya, terhadap klien-klien tersebut, ya, yang ada pada jaringan. Nah, juga termasuk pada saat melakukan updating atau memperbaharui perangkat lunak pada klien. Penggunaan fungsi server secara efisien. Secara efisien menggunakan sumber daya server untuk melayani komputer klien. Nah, jadi di dalam sistem operasi jaringan, ya, penggunaan sumber daya server itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Fungsi lainnya adalah memberikan toleransi kesalahan. Dengan sistem operasi tersebut dapat memungkinkan untuk memberikan toleransi kesalahan, ya.
Oke, slide-nya sudah sampai di ujung ya. Oke, adik-adik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Perlu diingatkan kembali ya, jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran ya, karena hasil rapat prodi dan jurusan beberapa waktu yang lalu ya, kebanyakan mahasiswa mengikuti perkuliahan online namun tidak mengisi absen kehadiran ya. Jadi saya ingatkan kembali, silakan adik-adik untuk mengisi absen kehadiran. Oke adik-adik, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, kita tutup pertemuan malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Silakan di on cam ya, kita akan coba untuk screenshot ya data kehadiran malam ini.